Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue memaparkan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu terungkap, MU sempat ingin rekrut Martin Odegaard dari Real Madrid, tapi gagal. Raksasa Liga Inggris yaitu Manchester United dikabarkan mengalami kegagalan dalam upaya mereka menggait Martin Odegaard dari Real Madrid pada musim panas kemarin. Odegaard sejatinya merupakan incaran MU sejak lama. Namun upaya setan merah untuk memboyong pemain Norwegia itu Cole Trafford selalu tak membuahkan hasil. Ketertarikan MU terhadap Odegaard kembali muncul setelah melihat performa mengkilapnya bersama Real Sociedad pada musim lalu. Ketertarikan MU terhadap Odegaard dikonfirmasi oleh Marca. Setan merah sempat melayangkan tawaran, tetapi ditolak oleh Real Madrid. Odegaard sendiri kembali ke Real Madrid dan akhirnya dimasukkan oleh sang entrenador yaitu Zinedine Zidane ke dalam tim utama asuhannya musim ini. Musim ini Odegaard sudah 3 kali dimainkan oleh Zidane di pentas La Liga, 2 diantaranya sebagai starter. Namun sejauh ini pemain berusia 21 tahun itu masih belum bisa mengulangi performanya musim lalu. Pada hari penutupan jendela transfer musim panas kemarin, MU cukup sibuk dengan membayar Alex Telles dan Edinson Cavani, plus bintang muda asal Uruguay yaitu Facundo Pellistri. 3 pemain ini melengkapi rekrutan MU sebelumnya, yakni gelandang Donny van de Beek yang digait dari Ajax Amsterdam. Berita selanjutnya itu Tottenham dan Liverpool bisa bersaing gait gelandang bintang Leeds. Tottenham dan Liverpool dikabarkan siap bersaing dalam perburuan servis bintang Leeds United yaitu Calvin Phillips yang dibanderol dengan nilai transfer sebesar 50 juta pound sterling. Penampilan debutan timnas senior Inggris itu tergolong impresif di awal musim ini di Premier League. Tottenham dan Liverpool siap bersaing untuk mendapatkan servis gelandang Calvin Phillips dari Leeds setelah terpikat dengan penampilan impresifnya di awal musim ini. Kedua klub Premier League itu dikabarkan memantau perkembangan pemain berusia 24 tahun itu di musim ini setelah performa spektakulernya. The Mirror mengklaim bahwa Jose Mourinho dan Jurgen Klopp terkesan dengan penampilan Phillips di IPL dan kemungkinan bisa tergoda untuk merekrutnya di musim depan. Sang gelandang melakukan debutnya bersama timnas Inggris di jeda internasional September lalu dan juga dimainkan di lini tengah The Three Lions saat ditahan tanpa gol di Denmark. Pemain kelahiran Leeds itu menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di tahun lalu yang akan mengikatnya hingga tahun 2024 mendatang dan menerima gaji sebesar 30.000 pound sterling per pekan. Baik Tottenham maupun Liverpool bersedia menggandakan gaji Phillips, akan tapi sebelumnya mereka harus bisa mencapai kesepakatan dengan klub pemiliknya. Kedua klub tersebut masih aktif mencari pemain untuk menyegarkan opsi lini tengah masing-masing, dan Mourinho terutama telah terpikat dengan penampilan Phillips. Berita selanjutnya itu, Juventus disebut bakal kembali memburu Houssem Aouar. Juventus diprediksi akan kembali memburu gelandang Lyon yaitu Houssem Aouar. Aouar masuk radar Juventus pada musim panas 2020. Namun senior tua akhirnya memilih pemain sayap Fiorentina yaitu Federico Chiesa. Juventus menyepakati peminjaman Chiesa pada hari batas akhir transfer musim panas ini. Juventus punya opsi memperpanenkan Chiesa yang dibanderol sekitar 40 juta euro pada akhir musim nanti. Menurut pakar transfer Gianluca Di Marzio, Juventus memprioritaskan penandatanganan Chiesa, meskipun awalnya setuju dengan Aouar. Juventus memang berada dalam pilihan yang sulit. Keduanya sama-sama tampil apik pada musim lalu, dan keduanya juga sama-sama masih berusia 22 tahun. Di Marzio berbicara ke Bill Sky Italia juga mengklaim bahwa Juventus mungkin melakukan pendekatan baru untuk pemain timnas Prancis itu, ketika jendela transfer dibuka kembali pada Januari. Chiesa menjalani debut dengan hasil mengecewakan. Dia dikeluarkan dari lapangan ketika Juventus bermain imbang melawan Crotone pada minggu kemarin. Di musim lalu Chiesa mencetak 10 gol dan 9 assist dalam 37 laga bersama Fiorentina. Sedangkan Aouar tampil dalam 41 laga bersama Lyon, mencetak 3 gol 3 assist di semua ajang. Jika kembali mengincar Houssem Aouar, Juventus akan bersaing dengan beberapa klub Eropa. Salah satu diantaranya adalah Arsenal. Berita selanjutnya itu, klub penghancur Arsenal resmi datangkan Pele Inggris secara gratis. Klub penghancur Arsenal yaitu Brighton and Hove Albion dikabarkan
baru saja resmi mendatangkan pemain berjulukan Pele Inggris secara gratis. Melalui laman media sosial Twitter, Brighton dengan bangga memperkenalkan pemain baru mereka yaitu Danny Welbeck. Disebutkan juga jika Welbeck akan berada di Brighton selama semusim. Brighton and Hove Albion dapat dikatakan beruntung berhasil mendatangkan Welbeck. Soalnya pada masa kejayaannya, Welbeck adalah salah satu striker tajam di timnas Inggris. Rekam jejaknya pun gemilang, dengan pernah bermain bersama MU dan Arsenal. Bahkan saat masih di Arsenal, Welbeck dijuluki Pele dari Inggris, berkat penampilan gemilangnya. Sayang perlahan, Welbeck mulai menurun performanya, hingga harus terbuang ke Watford. Semakin miris sekarang Watford ternyata membuang Welbeck di akhir musim lalu. Namun Brighton percaya bahwa masih ada sisa-sisa kekuatan yang bisa diberikan Welbeck untuk tim barunya itu. Asalkan Welbeck bisa menemukan performa gemilangnya seperti saat dijuluki Pele, maka Brighton mungkin saja bisa beranjak ke papan atas. Berita selanjutnya itu, manfaatkan situasi kekalahan Real Madrid, MU colek Valverde. MU mencoba memanfaatkan situasi kekalahan Real Madrid dengan mengejar salah satu pemain muda Los Blancos, yakni Federico Valverde. Seperti yang telah diketahui, Real Madrid baru saja dikalahkan oleh tim promosi yakni Cadiz. Bertanding di Santiago Bernabeu, Los Blancos kalah 0-1 dari Cadiz pada Sabtu kemarin. Setelah Real Madrid menelan kenyataan pahit, MU pun mencoba memanfaatkan situasi dengan memujuk Federico Valverde. Valverde berhasil masuk ke tim utama Real Madrid selama 3 musim terakhir. Pemain berusia 22 tahun itu kini menjelma menjadi salah satu pilar andalan Real Madrid. Tercatat ia sudah tampil dalam 5 pertandingan di La Liga Spanyol musim ini. Federico Valverde sendiri diketahui masih memiliki 5 tahun sisa kontrak dengan Real Madrid. Namun hal itu tidak menyurutkan niat MU untuk memboyong Valverde. Tim Setan Merah bahkan siap melakukan barter pemain demi mewujudkan impian tersebut. Dilansir dari The Sun, MU siap melepas Paul Pogba ke Bernabeu. Terlebih, berlabuh ke pelukan Real Madrid adalah salah satu impian Pogba. Hal itu bisa mempermudah jalan MU untuk mendapatkan Federico Valverde. Berita selanjutnya itu, Ibrahimovic tak pernah berhenti berkelakar. Pulih dari virus corona, Zlatan Ibrahimovic langsung on fire bawa AC Milan menang 2-1 atas Inter Milan. Dia pun seperti biasa, berkelakar. Derby della Madonnina di Giuseppe Meazza Sabtu kemarin berakhir 2-1 untuk kemenangan AC Milan. Zlatan Ibrahimovic mencetak 2 gol pada menit ke-13 dan ke-16. Inter cuma bisa membalas lewat Romelu Lukaku di menit ke-29. Hasil itu membawa AC Milan sementara duduk di puncak klasemen Liga Italia sementara. Rossoneri mengoleksi 12 poin dari hasil 4 pertandingan, sedangkan Inter Milan di peringkat ke-6 dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Zlatan Ibrahimovic lagi-lagi jadi bintang kemenangan itu, padahal dirinya baru saja sembuh dari virus corona. Ibrahimovic sendiri pun terus menambah pundi-pundi golnya. Striker asal Swedia yang berusia 39 tahun itu sudah mengoleksi 4 gol dalam 2 pertandingan. Milan tidak memenangkan derby dalam 4 tahun. Saya terjebak di rumah selama 2 minggu. Jadi saya lapar dan itu terlihat, kata Ibrahimovic kepada Sky Sport Italia. Saya yang tertua di skuad. Saya merasakan banyak mikul tanggung jawab dan saya suka perasaan ini. Karena mereka semua mengikuti jejak saya dan lapar untuk menang. Seperti biasa, namanya Zlatan Ibrahimovic pasti suka berkelakar. Dia pun memposting foto di Instagram kali dirinya sedang selebrasi setelah mencetak gol kemenangan lawan Nerazzurri. Captionnya tertulis, Milan tak pernah punya raja, punyanya dewa. Tentu itu menggambarkan dirinya sendiri. Begitulah Zlatan Ibrahimovic, tua-tua keladi. Dirinya seolah membuktikan bahwa aksinya di lapangan belum habis. Berita selanjutnya itu, Guardiola tak jamin masa depan Aguero di City. Kontrak Sergio Aguero di City akan habis pada akhir musim ini. Pep Guardiola mengingatkan kalau Aguero harus memperjuangkan kontrak barunya. Aguero baru saja pulih dari cedera lutut yang memaksakan menepi selama 4 bulan terakhir. Striker asal Argentina itu dimainkan sebagai starter saat City menjamu Arsenal di Etihad Stadium dalam lanjutan Premier League Sabtu kemarin. Aguero hanya dimainkan selama 65 menit dalam laga itu dan tak mencetak gol. Dia kemudian ditarik keluar dan digantikan oleh Ilkay Gundogan. Dengan kontrak yang akan berakhir pada musim panas tahun depan, Aguero ditantang oleh Guardiola untuk memberikan bukti kalau dia layak dipertahankan. Guardiola pun menantikan kembalinya aliran gol dari pesepak bola berusia 32 tahun itu. Sergio harus menunjukkan, seperti kami semua, bahwa dia pantas lanjut di sini, terus main bagus, mencetak gol, dan menang.
Dan setelah itu klub dan saya akan memutuskan. Tapi jika dia main di levelnya, kami tidak ragu kalau dia adalah pemain yang bertahan sampai dia memutuskan karena dia unik. Dia penting buat kami, untuk fans dan semua orang. Tapi dia absen selama 4 bulan, dan dia harus mulai berlatih secara rutin dan mulai mencetak gol. Itu adalah yang paling penting. Punya Aguero di lapangan kami lebih baik, kami lebih aman. Kami sangat merindukannya di momen-momen penting di bagian akhir musim lalu. Tapi sekarang dia kembali, dan itu adalah kabar bagus. Sergio Aguero sudah memperkuat City sejak tahun 2011. Dia kini tercatat sebagai top skor sepanjang masa The Citizen dengan koleksi 254 gol. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.